salam sejahtera untuk kita semua. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya atas nama unit SMP Wijaya Kusuma mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Mari kita pererat tali silaturahmi kita antar sama dan seluruh warga Wijaya Kusuma. Dan juga mari kita tingkatkan solidaritas untuk seluruh warga Wijaya Kusuma. Sekali lagi, jadilah pribadi yang berkarakter. Saya Pak Lester Simalulang mengucapkan selamat Hari Natal dan menjelang Tahun Baru 2021. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, walaupun kita sekarang mengalami masa yang sulit, tapi yakinlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pertolongan kita selalu datang dari Tuhan. Terima kasih. Shalom, saya adalah Monangan, guru SMP Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat Natal. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua di masa pandemi ini. Terima kasih. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Bapak mau mengucapkan selamat Natal bagi kita sekalian. Meski di tengah situasi pandemi COVID yang masih terus bertambah, tetapi kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh merayakan Natal bersama. Puji Tuhan. Salam sehat, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di pagi hari ini. Sekarang kami ingin meminta pertolongan Tuhan, di mana hari ini kami ingin merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan sekarang kami ingin memulai ibadah perayaan Natal kami. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya semua firman, semua tata acara dan ibadah bisa berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada ibadah Natal kita saat ini. Ya, karena di sini hanya ada kameramen, maka Bapak boleh membuka masker saja. Jauh dari orang-orang, dan di sini cuma ada satu orang kameramen. Bapak buka masker. Baik, kita tentu bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan beri kita sehat, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita. Dan Tuhan bukan saja memberkati kita secara jasmani, makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi saya percaya terlebih dari itu, bahwa Tuhan juga memberkati kita secara rohani. Dan saat ini kita hendak memaknai Natal. Apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita rayakan ketika kita merayakan Natal. Bersama-sama dengan lingkungan Wijaya Kusuma, dari TK, SD, dan SMP Wijaya Kusuma merayakan perayaan Natal bersama. Dan saat ini kita secara khusus untuk anak-anak atau siswa SMP merayakan Natal. Dan dalam perenungan saat ini kita hendak membaca satu nats dalam firman Tuhan yang Bapak percaya, kami panitia, guru-guru percaya bahwa ini memberi kekuatan bagi kita semua. Ayat itu terambil dalam Mazmur 121. Tema Natal kita kali ini Mazmur 121 ayat 2. Ya, sebagaimana yang sudah tertulis dalam tema Natal, dalam spanduk tema Natal, Mazmur 121 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin.
Siswa sekalian yang Bapak kasih di dalam Tuhan, dan tentu yang juga Bapak rindukan karena kita selama ini satu semester ini tidak bertemu secara langsung, meskipun dapat bertemu juga melalui pembelajaran daring, tetapi tidak melihat langsung, ya, apalagi untuk yang kelas 7, 71 maupun 72. Tentu kita ada rasa rindu, rasa kangen satu dengan yang lain. Tapi apa boleh buat, kita karena pandemi ini kita belum bisa bertemu, berkerumun dengan jumlah yang banyak. Kembali kepada nats atau tema renungan kita pada saat ini, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu ayat ini juga menunjukkan bagaimana mereka sebetulnya sedang berharap pertolongan. Berharap adanya pertolongan. Karena apa? Ketika ayat ini ditulis, ayat ini menggambarkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, kalau pada ayat 1 di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu jawaban dari pertanyaan itu pada ayat yang kedua yang kita baca, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pada masa itu kalau orang berperang, mereka memilih posisi-posisi yang strategis, seperti di ada yang pegunungan atau bukit. Itu tandanya mereka memilih tempat yang strategis, ya, untuk bertahan dan menyerang. Mengapa? Karena tempat seperti itu dianggap posisi yang lebih menguntungkan daripada posisi kalau di bawah di lembah. Ya, kita ambil contoh, kita kalau mau melempar untuk ke atas, kita harus perlu tenaga kuat untuk melempar ke atas. Tapi kalau kita coba dari atas untuk menjatuhkan, kita cuma tinggal jatuh, dia jatuh sendiri, ya kan? Nggak perlu dengan tenaga. Jadi posisi di atas itu posisi yang menguntungkan. Lalu ayat ini mengatakan apa? Dari mana datangnya pertolongan? Lalu ayat yang kedua menjawab itu, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, itu konteks waktu itu. Lalu konteks kita di zaman sekarang ini apa? Ya, konteks masa pandemi. Masa pandemi, semua mengalami kesulitan. Ada banyak orang tua yang mengalami namanya pekerjaannya berhenti dari pekerjaannya, di PHK, atau bekerja pendapatannya berkurang dan sebagainya. Dan ada banyak pergumulan orang tua kita yang mungkin tidak diberitahukan kepada kita anak-anak, tetapi orang tua yang mengalami sendiri, dan mungkin kita juga anak-anak mulai melihat orang tua kita merasa kasihan. Dulu mereka sibuk bekerja, sekarang mungkin tidak setiap hari lagi bekerja, atau mungkin ya ada yang sementara waktu bekerja dari rumah. Ya, karena keadaan seperti itu banyak mengalami kesulitan. Juga di dalam kita belajar, kita terpaksa belajar di rumah dan mengalami banyak kesulitan. Ya, waktu pengalaman kita belajar, ada yang bisa nyambung 5 menit lalu putus. Lalu jawaban, Pak maaf, di sini sinyalnya putus-putus, patah-patah katanya. Ya, seperti itu. Jadi belum lagi kita bicara soal kesehatan, kita merasa takut. Ya, dalam hidup ini ada banyak masalah kesehatan, kita merasa takut. Ya, takut keluar rumah. Karena apa? Ada yang namanya COVID. Ya, kita harus berhati-hati dan kita harus tentu patuhi aturan pemerintah itu. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Lalu situasi belajar seperti tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita mengalami kesulitan juga. Lalu di dalam hal keuangan keluarga. Jadi ada banyak kesulitan. Lalu siapa yang menolong kita? Siapa yang menolong kita sebagai siswa belajar dengan baik nanti? Siapa yang menolong orang tua kita dalam pekerjaan? Siapa? Siapa yang menolong kita? Berharap kepada manusia. Ternyata banyak orang yang mengeluh. Kita datang kepada saudara, mungkin mereka juga mengatakan, kami juga susah. Kita mau bertemu dengan seseorang yang kita anggap bisa menolong kita, mereka juga mungkin menolong sekali, 2 kali, mungkin tidak mau lagi. Lalu siapa yang mau menolong kita? Di dalam merayakan Natal, kita teringat, waktu manusia berdosa, Tuhan menaruh kasihan, Tuhan menaruh belas kasihan,
Manusia bergumul di dalam dosa dan Tuhan menaruh belas kasihan. Lalu dia berikan anaknya yang tunggal. Allah menjadi manusia. Dalam diri Yesus Kristus, Yesus lahir ke dunia. Memberikan yang namanya satu kebahagiaan, satu sukacita. Ada pengharapan. Manusia berdosa yang tidak mungkin selamat. Manusia berdosa yang harus binasa. Tetapi Yesus datang memberi anugerah penebusan dosa. Maka di situ ada sukacita, ada kebahagiaan besar terjadi karena Yesus Kristus lahir menebus dosa-dosa kita. Lalu dalam pandemi ini kita merayakan Natal di masa pandemi ini. Bagaimana seharusnya? Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari seperti pemazmur ini mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat garis bawah ini bahwa pemazmur menegaskan pertolongan dirinya, pertolongan hidupnya, pertolongannya datang dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Tuhan yang menjadikan diri kita. Tuhan yang menciptakan kita. Itu berarti adalah Tuhan yang maha kuasa, yang kuasanya tidak terbatas, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ini Tuhan yang kita sembah. Jadi apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita harus yakin hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara kita. Kita harus punya keyakinan tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Kalau dunia ini Tuhan pelihara dan Tuhan ciptakan, Tuhan jaga, maka kita lebih dari kemuliaan kita ini ciptaan Allah yang termulia dari ciptaan lainnya, maka Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan memelihara kita. Kalau yang benda mati saja Tuhan pelihara, dunia ini Tuhan pelihara, apalagi kita, umat-umat tebusannya, pasti Tuhan pelihara. Jadi yakin, ya yakin, sebagaimana pemazmur ayat ini mengatakan, Tuhan telah menjadi penolong hidup kita. Yakin di Natal ini kita ingat satu hal, Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang di dunia, lahir di tengah dunia ini, datang untuk siapa? Untuk kita manusia berdosa, untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, yakin meskipun kita hidup di dalam keadaan yang mungkin berkekurangan, tidak apa-apa. Tapi satu hal kita yakin, Tuhan yang jaga hidup kita, Tuhan yang pelihara hidup kita, Tuhan yang mempunyai langit bumi ini, Dia yang pelihara hidup kita. Kalau Tuhan yang punya langit dan bumi ini pelihara hidup kita, maka apa yang kita harus khawatirkan? Tentu tidak ada. Kita hanya punya respon satu, yaitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, berubah hidup kita, bertobat hidup kita. Jangan lagi melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kita mau bertobat. Momen Natal ini kita mau bertobat dan kita mau hidup setia kepada Tuhan, berubah. Jangan lagi hidup tidak jujur. Jangan suka berbicara yang kasar dan yang memaki orang. Jangan. Berbicara yang membangun dan yang membuat orang menjadi terberkati melalui perkataan kita. Lakukan yang baik, taat kepada orang tua, hormat guru, lakukan yang benar. Tuhan akan memberkati engkau. Mari responi Natal ini dengan penuh syukur karena Tuhan menjadi penolong kita di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu. Kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di Natal yang kami rayakan secara online ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami mengingat bahwa Tuhan masih beri kami kesempatan meskipun secara online untuk dapat beribadah, merayakan bersama Natal kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, meski di tengah pandemi, tetapi ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kami. Bukan saja bagi kami secara pribadi, tetapi bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, dan bagi kami semua ya Tuhan. Juga sudah menolong untuk proses pembelajaran daring untuk semester ini di sekolah yang kami cintai ya Tuhan.
Dan karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami, Tuhan berkati. Pengurus yayasan, Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan terus menolong mereka di dalam mengemban tugas untuk pelayanan pendidikan melalui unit-unit sekolah yang ada. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap unit sekolah di dalam yayasan ini, TK Wijaya Kusuma, SD Wijaya Kusuma, SMP Wijaya Kusuma, melalui setiap kepala unit dan semua guru-guru yang ada, staf, Tuhan berkati mereka semua, biar mereka dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa secara khusus yang boleh ada di lingkungan Wijaya Kusuma. Dan kami mohon kiranya Tuhan terus menolong di dalam semester yang akan datang, pembelajaran yang akan datang, Tuhan juga pimpin agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau terus pimpin bangsa negara kami melalui pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, dan semua unsur pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan yang memberkati. Biar kiranya roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi cita-cita yang baik untuk bangsa ini dapat diteruskan sampai ke tingkat RW dan RT ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang jaga bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur boleh terselenggara ibadah kami meskipun secara online. Kami bersyukur dan memberkati semua panitia, guru-guru yang sudah bekerja untuk kegiatan ini boleh berlangsung. Demikian juga setiap siswa yang sudah ambil bagian, dan kami semua ya Tuhan, kami percaya juga Tuhan memberkatinya. Kami bersyukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata terang besar, turunlah waktu tenggelam
hikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Ingatlah dunia yang gelap. Tuhan
Bapak Ibu, orang tua, siswa yang kami hormati dan anak-anak kami, marilah kita tundukkan kepala, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Saya akan memimpin dengan doa secara Katolik. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu memohon pertolongan, memohon berkat-Mu atas segala kejadian yang kami alami. Engkau tahu Tuhan apa yang sekarang melanda negara kami, bukan hanya negara kami, bahkan seluruh dunia. Jagai kami Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sekarang mengalami penyakit, khususnya pandemi. Sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan agar mereka bersemangat untuk melanjutkan kehidupan perjalanan mereka di dunia ini. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang telah Kau panggil, berkati mereka Tuhan, berikan mereka tempat yang layak bersama para kudus-Mu di surga. Berkati juga yayasan sekolah kami, mulai dari TK, SD, dan SMP. Kiranya sekolah kami ini menjadi berkat bagi anak-anak kami. Berkati pemimpin negara kami Tuhan. Berkati semua orang yang pada saat ini mengalami kesulitan, khususnya orang tua dari siswa-siswi kami. Kiranya mereka selalu mendapat rezeki daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala pertolongan akan datang daripada-Mu. Kami yakin itu. Kami mengarahkan semua Tuhan beban hidup kami kepada Engkau. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, jangan biarkan kami terlalu khawatir dalam hidup ini. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Di atas segala-galanya itu ya Tuhan, kami ini adalah manusia lemah, manusia berdosa yang tidak pantas di hadapan-Mu. Tuhan, pantaskan kami di hadapan-Mu. Engkau ampunkan segala dosa kami, agar kami layak menerima, Tuhan Yesus yang akan hadir dalam diri kami, dalam hati kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami hari ini sampai akhir zaman. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kita mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini. Meskipun kalian di rumah, saya mengajak kita berdiri semua dan kita mau berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, untuk kesempatan kami boleh merayakan bersama kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus bagi kami. Kami bersyukur di mana pada saat ini meskipun di dalam situasi pandemi, tapi kami boleh merayakan bersama kelahiran Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap yang ambil bagian di dalam pelaksanaan kegiatan ibadah online ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah mengikutinya. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati seluruh guru-guru, seluruh pengurus yayasan, dan kiranya juga memberkati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah dan perayaan Natal kami. Kami mengucap syukur. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, pencipta langit bumi dan segala isinya, kiranya berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia untuk datang menebus dosa umat-umat manusia, dan kiranya pemeliharaan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini
dan sampai selama-lamanya. Amin. Refleksi Natal. Menurut saya, arti dan makna Natal adalah perayaan besar umat Kristen yang setiap tahun dirayakan pada bulan Desember untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum hari lahir Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember, kita melakukan malam Natal, menyanyikan lagu Malam Kudus untuk menyambut kelahiran, kedatangan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Natal pun juga merupakan hari-hari yang ditunggu karena makna Natal yang mendalam, hati yang baru, dan liburnya yang panjang. Kita juga patut bersyukur pada hari Natal yang ditetapkan pada tanggal 25 Desember, karena dekat dengan akhir tahun. Hal itu dapat membuat kita merenungkan diri dari hal yang telah kita lakukan dan jalankan di akhir tahun ini. Untuk para banyak umat, Natal merupakan keuntungan bagi masing-masing dari kita, dikarenakan Natal yang ada pada akhir tahun. Ini salah satu kesempatan libur panjang, melihat tanggal 25 Desember di kalender, membuat sebagian dari kita senang sekali, karena bisa berkumpul dengan sanak keluarga dari luar kota, dalam kota, bahkan luar negeri. Adapun orang yang bekerja menunggu tunjangan hari raya atau bonus Natal untuk merayakan hari Natal. Namun berbeda dengan kami umat Nasrani yang menganggap bahwa Natal itulah bukan hanya sekedar perayaan saja, tapi adalah Dia Sang Juru Selamat telah lahir untuk menebus dosa kami umatnya, bagi yang percaya kepadanya. Banyak yang menanyakan dari kami, umatnya, kami merayakan Natal setiap tahun, apakah masih tetap bermakna? Banyak orang-orang di sana merayakan Natal hanya untuk melakukan rutinitas saja. Sebagai umatnya, datang ke gereja, pulang, lalu menikmati hari liburnya saja. Kalau seperti itu, apa makna Natal? Kemana kehangatan Natal? Kemana cahaya Natal? Menurutku sendiri, jika makna Natal hanya seperti itu, apa bisa? Sama saja hati kita tidak terbuka dan tidak menerima hati yang baru. Menurutku pun sendiri, makna Natal mempunyai makna tersendiri dari diri kita masing-masing. Saya sering bertanya pada diri saya, apa makna Natal? Mengapa terasa sama saja? Namun pada Natal tahun lalu, saya temukan maknanya di dalam hati saya sendiri. Saya terdiam pada saat orang lain melakukan pujian-pujian Natal. Saya pun bertanya, berdoa pada Tuhan. Tuhan, mengapa Natal tahun lalu yang kita lakukan sama saja? Mengapa saya merasa biasa saja? Apakah ini hanya perayaan saja? Tuhan, mengapa? Lalu air mataku pun menetes, dan hati saya merasa hangat, merasa bahwa Tuhan mendengar doa saya dan menjawab doa saya. Ya, makna Natal bagi saya pun adalah kehangatan, karena hati saya. Hari-hari yang telah saya jalani terasa ringan, terasa hangat dan damai. Banyak makna Natal yang belum saya tahu, tapi dari pengalaman saya pun itu sudah menjadi makna Natal yang sangat sederhana. Natal pun adalah hari lahir Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Natal pun juga bukan harus memakai baju baru dan memiliki barang baru, namun mempunyai barang baru. Dulu aku selalu ingin memakai baju baru setiap Natal dan memiliki barang baru. Namun aku diajarkan oleh orang tuaku bahwa Natal itu bukan harus selalu mempunyai baju baru, namun hati yang baru. Setelah aku mendengar perkataan orang tuaku itu, saat Natal setiap tahunnya aku tidak lagi meminta baju baru. Tapi jika diberikan, ya bersyukur saja. Jika kalian masih diberi kesempatan untuk memiliki baju Natal baru, tapi hati kita belum baru, belum menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kalian, Tuhan Yesus tidak akan melihat kalian memakai apa, memakai hal baru, menanyakan harta kalian juga tidak akan. Namun Tuhan Yesus akan melihat hati kita, apakah hati kita sudah benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kalian dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kalian. Yang bisa kita simpulkan di sini adalah bagaimana makna Natal dan arti Natal tersendiri. Bahwa di sini makna Natal adalah kehangatan dan hati yang baru kalian menerima Yesus